Bab 141, Akhir Ujian. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Gu Changping juga mengenal beberapa ahli kaligrafi pena terkenal di kota itu. Namun, pada tingkat tulisan pena Zhang Yu saat ini, tampaknya telah membuang beberapa jalan dari para ahli. Ini tampaknya mengatakan bahwa Zhang Yu adalah seorang siswa, tetapi agak tidak dapat dijelaskan. Karena Zhang Yu dapat menulis buku teks kaligrafi yang sulit. Huruf miring yang sempurna ini, yang tertulis di gulungan, tampak seperti pemandangan yang menyenangkan. Gu Changping juga memperhatikan dan terus mengangguk. Gu Changping melihatnya lagi sebagai teks, dan mengangguk lagi. Sementara kata-katanya ditulis dengan baik, isinya juga sangat bagus, bukan untuk mengatakan bahwa tidak ada kekurangan. Namun, itu sudah sempurna. Dengan kata-kata yang begitu bagus, saya takut untuk menambahkan 3 poin lagi. Gu Changping sedikit senang, melihat komentar Li Yunliang ini tentang Zhang Yu. Itu sama sekali tidak objektif. Mengenai masalah kecurangan, dapat dipastikan bahwa tidak. Pertama, di bawah tatapannya, dia sama sekali tidak melihat Zhang Yu berbuat curang. Karena orang yang suka menyontek, ada yang kepalanya pencuri dan ada yang otaknya pencuri, kelihatannya agak tidak normal, selalu ada tempat untuk ragu. Kedua, saat menjawab pertanyaan, orang yang suka menyontek cenderung berhenti dan menghindar karena kurang percaya diri dan tidak dapat menjawab pertanyaan dengan lancar. Dan kecepatan Zhang Yu dalam menjawab pertanyaan sangat cepat dan hampir menakutkan, melebihi kecepatan tercepat yang dapat dicapai oleh siswa yang suka menyontek. Dan dari sudut pandang normal, bahkan jika Anda memberikan kertas ujian yang berisi jawaban yang benar dan membiarkan Anda menyalinnya dengan santai, Anda tidak dapat menulisnya dengan begitu cepat. Anda tahu, banyak siswa yang ada di ruang ujian bahkan belum mendapatkan setengahnya. Zhang Yu menyerahkan kertas ujian. Jika ini bisa menyontek, apalagi yang menyontek, belajarlah untuk mendominasi negara. Gu Changping diam-diam berkata, jika nilai komprehensif Zhang Yu sama bagusnya dengan nilai bahasa Mandarin, maka dia harus memperhatikannya. Saya dapat sepenuhnya membangunnya menjadi bintang ganda di sekolah, dan saya yakin itu juga merupakan pilihan yang baik. Gu Changping menyeringai dan menatap kertas ujian Zhang Yu lagi, dan mengangguk terus-menerus. Zhang Yu keluar dari ruang ujian, dan dia adalah seorang siswa di seluruh taman bermain sekolah. Saat ini, dia tidak ada hubungannya. Dia mengeluarkan ponselnya dari tempat itu, dan menemukan tempat untuk melihat berita atau sesuatu. Seiring berjalannya waktu, para siswa secara bertahap keluar dari ruang ujian, dan saat ujian hampir berakhir, semakin banyak orang berada di taman bermain. Bos, Anda di sini. Sebuah suara datang. Zhang Yu mendongak, dan mereka adalah Wu Fati. Zhang Yu berkata, kalian sudah selesai. Bagaimana ujiannya? Beberapa orang dari Wu Fati saling memandang, kebanyakan dari mereka kecewa, dan tak perlu dikatakan bahwa kebanyakan dari mereka keras kepala. Zhang Yu melihat ini, tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Wu Jie menoleh ke Zhao Zijun dan berkata, Zhao tua, apa kabar? Zhao Zijun menghela nafas dan berkata, apa yang bisa saya lakukan? Sulit untuk mengingatnya. Saya tidak tahu siapa yang mendapat pertanyaan ini. Mengapa Anda tidak mengingatnya? Itu keluar begitu saja. Semuanya fatal. Apakah Anda gemuk? Wu Jie berkata dengan ekspresi depresi. Sebelum liburan saya, ibu saya berkata bahwa dia akan memberi saya 3 sekolah persiapan. Melihatnya sekarang, saya khawatir tidak ada 6 yang tidak dapat mengetahuinya. Hahaha. Beberapa orang di sekitar tertawa ketika mereka mendengarnya. Wu Jie memandang beberapa orang dan berkata, jangan tertawa terlalu dini juga. Lao, apa kabar? Lu Zikuan berkata, sudah selesai. Aku hampir selesai menulis karangan dan menemukan bahwa ada masalah dengan ulasannya. Sial, aku seorang yang sangat hebat. Song Zi, bagaimana denganmu? Song Zidao, aku baik-baik saja. Itu normal. Itu hampir sama dengan ujianku yang biasa. Bagaimana dengan Yiming? Su Yiming berkata, aku benar-benar tidak yakin harus berbuat apa. Lihatlah keberuntungan. Aku benar-benar ingin mengingat pertanyaan-pertanyaan itu, tetapi sepertinya aku tidak dapat memastikannya. Aku hanya bisa mendengarkan takdir.
Semua orang di sekitarku menyebutkan ujian tadi, wajahnya tertekan, dan suasana keseluruhan berangsur-angsur menurun. Zhang Yu berkata, lihatlah energimu yang lemah. Ini adalah mata pelajaran pertama, oke. Ada itu di belakang, itu buruk, dan itu tidak akan berakhir jika kamu mengejarnya kembali. Wu Jie berkata, bos, siapa yang membuatmu begitu anggun? Kami baru saja melihat Li Jie, dan dia berkata dia bahkan tidak menyelesaikan sepertiganya. Kamu hanya menyerahkan kertas ujian. Kamu terlalu cepat. Direktur Gu mengawasi, kamu berani melakukan ini. Kamu telah memperjelas bahwa kamu menghina para pemimpin sekolah, seorang pengganggu yang khas. Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, mengapa? Siapa yang telah selesai menulis dan tidak akan membiarkan kertas ujian lolos? Zhao Zijun dengan penasaran berkata, bos, serius. Soal-soal pilihan ganda itu, tidakkah kalian semua menambahkan A? Zhang Yu tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin? Aku menjawabnya dengan serius. Aku menulis esai itu. Wu Jie berkata, tidak, bos. Kamu bahkan menulis A dalam esaimu. Lalu kamu memberikannya kepada Direktur Gu. Zhang Yu berkata, jangan berikan padanya. Kepada siapa kamu ingin aku memberikannya? Wu Jie berkata dengan ekspresi terdiam, aku telah melayanimu. Bos. Kamu tidak lagi menghina para pemimpin sekolah, kamu hanya mengkritik kekurangan sistem pendidikan. Papa memukul wajah direktur kuno. Kamu, hahaha. Irama ujian diatur selangkah demi selangkah. Zhang Yu menjawab pertanyaan dengan cepat setiap saat, dan setengah dari yang lain tidak menulisnya. Dia berdiri dan menyerahkan kertas ujian pertama, meninggalkan ruang ujian. Para kandidat di kelas yang sama semuanya melihat taring-taring. Direktur kuno kantor urusan akademik secara pribadi mengawasi ujian, anak Anda berani menyerahkan kertas ujian pertama, ini sama saja dengan bunuh diri. Secara bertahap, Zhang Yu memiliki gelar penantang sistem pendidikan di ruang ujian mereka, dan secara bertahap lolos ke ruang ujian di sekitarnya. Para kandidat di kelas yang sama, setiap kali mereka melihat punggung Zhang Yu, mereka merasa sakit. Dunia adalah sisi gelap dari pejuang proletar hebat yang berani menghadapi sistem pendidikan. Mari kita berduka untuk para pahlawan besar. Pergi, ambil sekop dan kubur sang pahlawan. Sebentar lagi semua mata pelajaran akan diambil. Saat itu sudah sore di hari terakhir. Kelas 12 kembali ke kelas mereka. Setelah menyelesaikan ruang ujian, mereka semua duduk dan menunggu Li Yunliang tiba dan mengumumkan hari libur. Karena ujian telah selesai, tidak peduli bagaimana ujiannya, setidaknya ada sedikit waktu tenang, masih ada, kelas saat ini berisik dan berantakan menjadi satu kelompok. Tentu saja, sebagian besar konten masih tentang ujian. Ketika yang disebut keluarga bersukacita dan khawatir, mereka yang bahagia tentu akan khawatir. Bagaimanapun, jika Anda memiliki ujian yang baik, Anda akan memiliki ujian yang buruk. Ge Wenhui masuk angin sebelum ujian, tetapi untungnya, botol itu digantung tepat waktu. Selama ujian, ia mampu mengendalikan penyakitnya, yang tidak banyak memengaruhinya. Ge Wenhui merasa bahwa ia telah bermain dengan baik di ruang ujian akhir-akhir ini, dan ia telah mencapai level tertinggi. Begitu ujian selesai, ia benar-benar rileks. Setelah kembali ke kelas, ia mengintip Zhang Yu dari waktu ke waktu. Melihat bahwa ia tampak baik-baik saja, ia bertarung dengan Wu Fat dan mereka tampak sangat bahagia. Adegan ini membuat Ge Wenhui mencibir Zhang Yu sekarang tampaknya tidak ada hubungannya dengan Wu Fati. Mereka tertawa dan tertawa, di mata Ge Wenhui, ini pasti berpura-pura tenang. Oke, biarkan anak Anda berpura-pura, dan ketika Anda menangis dalam beberapa hari, manfaatkan beberapa hari terakhir untuk menggulung voucher hadiah dan bersiap-siap untuk keluar dari kelas 12. Meskipun Tan Xiaonan dan Su Qianqian menyelesaikan ujian, mereka dalam suasana hati yang buruk. Meskipun Zhang Yu tidak di bibir, pada kenyataannya, mereka benar-benar peduli. Tetapi apakah khawatir atau tidak ada harapan sama sekali. Sekarang putri kedua Tan Su, bahkan jika dia ingin mematahkan kepalanya, tidak ada cara yang baik, terutama ketika dia melihat Zhang Yu seolah-olah dia baik-baik saja, dia sangat marah. Tapi itu saja. Bagaimana dengan Qi? Sekarang jika ada cara lain, hanya ada satu yang tersisa oleh Zhang Yu. Setelah sekolah, pergi ke kuil sesan untuk beberapa kolom dupa dan pemujaan. Karena dengan materialisme, masalah ini tidak dapat diselesaikan lagi,
hanya sedikit idealisme. Li Yunliang mendorong pintu kelas dan masuk. Ruangan itu langsung menjadi sangat sunyi. Baru saja, orang-orang ada di sekitar, dan dengan cepat kembali ke tempat duduk mereka untuk duduk dan berpura-pura menjadi siswa yang baik. Li Yunliang melirik siswa di kelas, dan matanya beralih ke Zhang Yu tanpa terkendali. Keduanya saling memandang, dan Zhang Yu tersenyum dengan cemberut. Hati nurani Li Yun berkata diam-diam, anak baik, dia tampaknya masih baik-baik saja. Ketika hasil tes keluar, saya harap anak Anda akan semudah sekarang. Memikirkan hal ini, Zhang Kou berkata, mulai besok. Semua orang sedang liburan. Rabu depan, semua orang akan kembali ke sekolah untuk mengambil transkrip mereka. Tahun ajaran ini, kami sangat mementingkan hasil kelas 1. Untuk meningkatkan antusiasme siswa selama liburan, pada saat yang sama, tingkat pembelajaran beberapa siswa juga telah ditingkatkan. Dengan ini diputuskan, di kelas saya, ketika menerima transkrip, rapat orang tua harus diadakan. Semua orang tua harus hadir dan tidak diperbolehkan mengambil cuti. Begitu, pernyataan Li Yunliang keluar, kelas segera berubah menjadi kacau, berbisik-bisik, dan ada banyak diskusi. Untuk mengetahui bahwa sebagian besar nilai ujian yang biasa dibawa kembali oleh siswa sendiri, dan mereka hanya selesai berbicara dengan orang tua mereka. Bagi mereka yang hasilnya buruk, cukup bicarakan tentang nilai spesifiknya, dan kemudian temukan banyak alasan untuk menghindari diri mereka sendiri. Misalnya, pencahayaannya tidak bagus, mejanya tidak tepat, kursinya miring, del. Mengenai nilai siswa lainnya, mereka tidak dapat memberitahu orang tua mereka, jadi mereka tidak dapat mengingatnya, dan pertanyaan tahun ini sangat sulit, umum, mengapa? Karena orang harus mati demi orang lain, mereka harus membuangnya. Ujiannya bagus, dikembalikan, karena dia adalah anak dari mulut orang tua orang lain. Tapi itu ujian yang buruk. Ada sederetan besar anak-anak lain berdiri di depan mereka. Di antara mereka, tidak ada anak-anak mereka sendiri. Apakah Anda masih punya buah yang enak untuk dimakan? Pikirkanlah dengan tumit Anda. Sepanjang liburan, saya takut bahwa saya harus menyetujui orang tua saya bahkan jika saya buang air besar. Jadi Li Yunliang mengatakan bahwa semua orang tua harus hadir. Saya harus mengatakan, kelas itu seperti penggorengan. Tuan Li, orang tua saya, ibu saya tidak punya waktu. Mereka harus bekerja lembur baru-baru ini. Apakah mereka tidak datang? Tuan Li, orang tua saya akan menghadiri pernikahan di luar Tiongkok akhir-akhir ini. Saya tidak bisa kembali. Bisakah saya mendapatkan transkrip dan komentar? Tuan Li, orang tua saya sedang melakukan tur. Apakah sepupu besar saya akan datang? Alasan yang mengikuti di kelas tidak ada habisnya, kecuali bagi mereka yang tidak melakukan perjalanan ke bulan, alasan lainnya pada dasarnya semuanya. Li Yunliang tersenyum tipis, baiklah. Orang tua di rumah ada urusan, tidak bisa datang, kalian bisa memberitahu aku terlebih dahulu. Aku ingat, mengenai kerah, aku rasa tidak perlu, karena aku ingin membawanya ke rumahmu. Lihat apakah mereka bekerja lembur, apakah mereka akan pergi ke pesta pernikahan, apakah mereka akan jalan-jalan. Kemudian diskusikan dengan orang tuamu dengan saksama, prestasimu di sekolah, dan keseluruhan nilaimu, apa yang bisa kamu lakukan selama liburanmu, dan saran yang kamu tujukan, guru, aku. Li Yunliang berbicara sambil memindai siswa dengan alasan. Akibatnya, mereka semua menundukkan kepala dan tidak bisa melihat Li Yunliang. Li Yunliang mendengus dan berkata, orang tua mana yang tidak bisa datang sekarang? Datang dan daftarkan diri padaku. Kelas sangat sunyi, dan tadi orang-orang yang penuh dengan alasan saling memandang, dan tidak ada seorang pun yang berdiri untuk mendaftar. Dalam hati mereka, daripada membiarkan guru datang ke rumah, lebih baik membiarkan orang tua datang ke sekolah. Setidaknya ada yang lebih buruk dari mereka di kelas, konsekuensinya tidak yang terburuk. Jika Laoli akan duduk di rumah dan membantu ayah dan ibunya membuat saran, maka ketika dia mulai sekolah, apakah dia masih bisa kembali ke sekolah hidup-hidup? Li Yunliang melihat bahwa tidak ada yang berbicara, dan berkata, baiklah. Karena tidak ada orang tua yang tidak datang, maka ketika kembali ke sekolah, tidak ada orang tua yang diizinkan untuk absen atau mengambil cuti. Saya ingin menegaskan kembali bahwa jika orang tua tidak dapat datang pada hari kepulangan, Anda sendiri pikirkanlah. Setelah sekolah, setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju pintu, pada saat yang sama dia melihat Zhang Yu dan menyeringai. Diam-diam, Zhang Yu,
yakinlah bahwa anakmu, aku tidak hanya akan mempermalukanmu, tetapi juga membuat orang tuamu berwajah masam di depan semua orang tua, sehingga kamu tahu dan menyinggung perasaanku, Li Yunliang. Selama liburan, Zhang Yu juga sangat santai dalam beberapa hari terakhir. Ujian telah selesai, senyum telah terpancar, buku telah ditulis dan tinggal menunggu untuk didaftarkan. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar santai. Pada hari Rabu, sekolah akan mengeluarkan transkrip dan mengadakan pertemuan orang tua guru pada saat yang sama. Bisakah kamu meluangkan waktu untuk pergi pada hari Rabu? Zhang Yu melihat Yu Meixiu memasuki rumah dan segera memberitahunya tentang hal itu. Oh, begitu. Kalau begitu aku akan mengambil liburan terlebih dahulu. Yu Meixiu, yang sedang melepas sepatunya, tiba-tiba berkata, ya, nak. Bagaimana kamu mengerjakan ujian ini? Bisakah kamu mengikuti kemajuan kelasmu? Zhang Yu berkata, aku baik-baik saja. Setelah masuk sekolah menengah atas, aku bekerja sangat keras. Jauh lebih baik daripada sekolah menengah pertama. Jangan khawatir, Bu. Yu Meixiu mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, kamu bisa mempelajarinya dengan serius. Aku tidak memiliki banyak harapan dari ibumu, kamu bisa lulus. Zhang Yu berkata, Bu, kamu terlalu meremehkan orang lain. Beraninya, putramu dan aku ada di hatimu untuk lulus. Yu Meixiu membuat ekspresi tak berdaya, berkata, aku telah melewati semua harapan itu, aku hanya berani memikirkannya ketika aku bermimpi. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan di sekolah menengah pertama. Zhang Yu Dao, ketika aku masih di sekolah menengah pertama, kamu tidak tahu apa yang terjadi di rumah. Aku sekarang sudah dewasa dan matang, mengetahui bahwa pengetahuan telah mengubah takdirku. Kawan Yu Meixiu, aku harus mengkritik dan mengkritikmu untuk masalah ini, dan kemudian menggunakan mata lama sekolah menengah pertama, melihat perkembangan masa depan putranya. Itu tidak bisa lagi mengikuti perkembangan zaman. Sebagai kawan lama yang aktif dalam keluarga, kamu harus memperhatikan ini. Yu Meixiu mendengar apa hehehehe. Tertawa, dasar kelinci kecil, dasar bodoh. Oke, aku ingin melihat anakmu dan nilai berapa yang bisa kudapatkan. Aku akan memberitahumu. Jika kau membuat wanita tuamu kehilangan muka, aku akan membuatmu menderita. Zhang Yu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Pada hari Selasa, ini adalah hari sebelum pertemuan orang tua guru dan hari ketika semua guru kembali ke sekolah untuk melihat nilai mereka. Beberapa hari yang lalu, setiap guru sibuk dengan kertas-kertas kelas lain, dan kelas yang menjadi tanggung jawabnya tidak memiliki sedikit pun dalam pikirannya. Sehari sebelum kami kembali ke sekolah, kami semua berkumpul. Para siswa sebenarnya sama dari periode yang sama tahun lalu. Mereka juga dibandingkan bersama untuk melihat siapa yang memiliki nilai tertinggi di kelas dan siapa yang memiliki nilai terbaik di kelas. Jika skor mencapai standar tertentu, salah satunya adalah untuk memiliki wajah di depan rekan kerja, dan yang lainnya, tentu saja, evaluasi internal dari para pemimpin sekolah. Masalah yang melibatkan gelar dan bonus harus ditanggapi dengan serius. Li Yunliang mengendarai SUV baru ke tempat parkir staf sekolah di pintu belakang sekolah, segera menarik perhatian guru-guru lain di tempat parkir. Setelah Li Yunliang keluar dari mobil, dia menekan tombol kunci, dan mobil itu langsung menyala 2 kali. Li Yunliang berdiri di depan mobil dengan ekspresi wajah yang serius, dan memperhatikan dengan saksama. Untuk mengenali mobil ini, dia memandanginya dalam waktu yang lama. Merasa senang. Dulu, Li Yunliang bebas melihat-lihat mobil secara daring, tetapi saat itu hanya sekadar ketagihan. Harganya membuatnya tidak berani memikirkannya. Dengan gajinya sendiri yang pas-pasan, istrinya terlalu mahal untuk mobil seharga 70.000 atau 80.000. Mobil seharga lebih dari 300.000 seperti itu hanya bisa meneteskan air liur. Bagaimana mungkin Li Yunliang berpikir dia bisa memilikinya suatu hari nanti, itu hampir seperti mimpi. Wah, Tuan Li telah membeli mobil baru. Beberapa guru yang datang ke sekolah yang sama tertawa. Li Yunliang tertawa, saya baru saja menyebutkannya kemarin. Lumayan, itu bagus. Saya ingat mobil ini harganya lebih dari 200.000. Lebih dari 300.000. Pertandingan teratas. Li Yunliang dengan bangga berkata, sunroof panorama, satu tangan, jok kulit, kantung udara kursi penuh, kontrol numerik komputer. Oh, luar biasa, Guru Li, Anda sangat kaya, kata seorang guru, iri dan dengki.
Li Yunliang tersenyum dan berkata, itu semua uang kecil. Saya telah menghasilkan sejumlah uang dalam spekulasi saham dalam beberapa tahun terakhir. Saya benar-benar tidak menyangka, Tuan Li, Anda masih memiliki kemampuan ini. Jika Anda memiliki saham yang bagus lain kali, Anda juga dapat merekomendasikannya kepada saya. Biarkan saya menghasilkan sedikit uang. Saya tidak perlu mengubah konfigurasi Anda, saya dapat membuka yang sama saya puas dengan pertandingan rendah. Petik 2, saham bagus. Jangan lupakan saya dan saya, juga, Li Yunliang meninggalkan tempat parkir sambil tersenyum, memikirkan rasa iri, cemburu, dan kebencian para guru, dia sangat senang. Mengemudikan mobil baru itu luar biasa. Li Yunliang memasuki gedung pengajaran, menyenandungkan lagu pendek, dan dalam suasana hati yang sangat baik. Selama hasil hari ini keluar, maka rencana balas dendamnya sendiri sepenuhnya diluncurkan. Paku itu akan segera keluar dari kelasku. Apakah ada yang lebih baik di dunia ini daripada ini? Li Yunliang datang ke kantor kelompok D kelas 1 sambil tersenyum dan mendorong pintu ke dalam ruangan. Selamat, Guru Li. Begitu Li Yunliang memasuki ruangan, Song Renping segera berkata dengan senyum di wajahnya. Li Yunliang mendengar ini dengan ekspresi bingung, dan tidak tahu apa yang dikatakan Song Renping ketika dia mengatakan ini. Seketika, apakah itu ucapan selamat karena membeli mobil baru? Aku tidak menyangka itu menyebar begitu cepat, bahkan rekan-rekan kantorku pun mengetahuinya. Tertawa, mengapa aku melakukan ini? Ucapan selamat apapun, hanya mobil. Song Renping tampak tercengang dan berkata, mobil apa? Guru Li, kamu membeli mobil. Haha. Kalau begitu kamu adalah kebahagiaan ganda. Li Yunliang mendengarnya sekarang, dan ternyata Song Renping tidak berbicara tentang mobil, dan berkata, asli. Guru Song, Anda tidak berbicara tentang mobil. Apa yang Anda ucapkan selamat kepada saya? Song Renping tertawa, apakah Anda belum mengetahuinya? Saya mendengar bahwa 100 siswa teratas di tahun ajaran keluar. Salah satu dari 10 teratas Anda ada di kelas Anda. Tentu saja, selamat. Li Yunliang tertawa dan berkata, biarkan saya mengatakannya. Prestasi akademis Ge Wenhui selalu sangat baik. Saya tidak berharap dapat mengalahkan 10 besar sebelum masuk sekolah kali ini, itu di luar harapan saya. Li Yunliang biasanya tahu prestasi akademis Ge Wenhui dengan sangat baik. Lagi pula, apakah dia keponakannya? Bagaimana mungkin dia tidak memperhatikan dirinya sendiri? Dan prestasi akademis Ge Wenhui yang sebenarnya di tahun ajaran juga akan menjadi 18-9 atau 20, meskipun itu bagus, tetapi selama dia tidak dapat masuk 10 besar sebelum sekolah, maka universitas-universitas top tidak memiliki banyak harapan. Dan dari kelompok pertama, ketika kinerja siswa mencapai posisi tertentu, dan kemudian ingin meningkatkannya, itu akan sulit. Ge Wenhui dapat naik dari 18 menjadi 90 ke 10 besar seperti darah ayam kali ini. Saya harus mengatakan bahwa ini adalah peningkatan yang sangat besar. Li Yunliang telah mengajar selama bertahun-tahun. Satu-satunya penyesalan adalah dia tidak pernah memiliki bibit dari sekolah unggulan. Sebagai guru kelas di sekolah menengah atas yang penting, dia selalu merasa seolah-olah ada kekurangan. Selama guru lain berbicara tentang topik ini, mereka pasti akan keluar dari ini dan itu. Meskipun siswa tingkat tinggi ini pada akhirnya akan masuk ke kelas roket, bagaimanapun, mereka juga pernah menjadi guru kelas mereka. Sesekali pamerkan, bukan omongan buruk. Kali ini, keponakan saya sebenarnya adalah bibit yang berharap untuk memengaruhi universitas-universitas top, jadi atas nama dirinya sendiri, ia memiliki modal untuk pamer di masa depan. Bukankah ini harus membuat Li Yunliang sangat bahagia? Ini bukan kebahagiaan ganda, apa itu? Mengenai kinerja akademis Zhang Yu, Li Yunliang sama sekali tidak mempedulikannya. Ujian yang buruk adalah afirmatif, dan kemungkinan kedua terakhir tidak tersedia. Mengenai seberapa buruk Zhang Yu, seberapa jauh ia bisa melangkah, ia tidak akan memiliki sedikit pun kejutan atau kejutan, bagaimanapun, ia akan menyingkir, tidak peduli jenis ujian apa yang ia ambil. Kabar baik dari Li Yunliang adalah satu persatu, dan suasana hatinya secara alami baik. Jangan biarkan itu berlalu. Tertawa, Tuan Song. Apakah Anda tahu mata pelajaran mana yang dimainkan Ge Wenhui lebih baik tahun ini? Guru matematika Lu Siki menyela, apakah Anda masih perlu mengatakan itu? Guru Li, apakah Anda tidak melihat bahwa Song senang? Tentu saja itu fisika.
Saya mendengar bahwa Ge Wenhui mengambil satu-satunya nilai penuh untuk seluruh tahun ajaran. Itu adalah tahun ajaran yang mengejutkan. Sekarang, Li Yunliang mendengar apa hehehehe. Tertawa, selamat kepada Tuan Song pada saat yang sama. Ternyata Anda mengajar yang pertama di tahun ajaran. Tingkat pengajaran Anda masih termasuk yang terbaik di kelas kami. Song Renping tertawa dan berkata, aku benar-benar tidak menyangka. Mengatakan bahwa soal fisika tahun ini masih sangat sulit, sama sekali berbeda dari soal penilaianku sebelum ujian. Pada hari kerja, fisika Ge Wenhui ini benar-benar kelemahan. Untuk ini, aku juga melihatnya dan bergegas ke hatiku. Tetapi yang tidak kuduga adalah bahwa orang ini berpura-pura menunjukkan kekuatannya padaku saat ini. Hahaha, kau tahu ya, pria gemuk di grup A baru saja melihatku, itu cukup memalukan. Pada hari kerja, dia selalu mengatakan bahwa dia adalah guru fisika sekolah menengah. Jika kamu melihatnya sekarang, dia akan malu melihatku. Hahaha, Song Renping berkata bahwa ini cukup untuk tertawa. Anda tahu bahwa meskipun Anda tidak dapat mengalahkan kelompok gemuk kuning A dalam skor keseluruhan, tetapi Anda dapat mencemoohnya dalam satu skor, dan Anda puas. Li Yunliang juga menemani dan tersenyum, dan berkata, tidak heran nilai Ge Wenhui meningkat pesat. Ternyata fisika benar-benar mendapat skor tinggi. Dapat dilihat bahwa skor matematikanya pasti tidak rendah. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia bisa masuk ke sekolah 10? Lu Siki berkata, kali ini hasil Ge Wenhui sangat bagus. Saya tidak tahu bagaimana hasil rata-rata kelas 12. Song Renping berkata, jangan mengandalkan nilai rata-rata. Jangan lupa, siapa pengawas kelas 12. Performa Ge Wenhui sangat bagus sehingga nilai Zhang Yu akan diundi, dan kelas 12 akan cukup. Tingkat kedua terakhir tahun ajaran. Lu Siki mengangguk dan berkata, juga. Saya mendengar bahwa Zhang Yu mengikuti ujian dan tidak butuh waktu lama sebelum dia meninggal. Masih di hadapan direktur kuno kantor urusan akademik. Dia benar-benar cukup berani, benar-benar tidak puas dengan kendali surga. Li Yunliang berkata, anak campuran ini. Kali ini dia bunuh diri. Setelah hasil ujian keluar, kita tidak bisa pergi ke direktur kuno kantor urusan sekolah secara kolektif dan mencoba membuatnya mengambil hantu sial ini dari Zhang Yu. Bahkan jika jangan memecatnya, aku harus mendapatkan kelas lain. Kali ini aku tidak peduli siapa aku. Aku tidak tahan dengannya. Petik 2. Para guru di sekitarnya mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata itu, semuanya setuju. Bagaimanapun, ada telur bebek yang bau di kelompok yang mereka ajar, yang akan memengaruhi kinerja mengajar mereka secara keseluruhan. Ada peraturan di tahun ajaran, dan bonus dipotong setengah untuk kelompok dengan nilai terendah. Di kelas 1 tahun ajaran, bonus kepala sekolah akan dipotong setengah. Ini akan memungkinkan Zhang Yu untuk menempati kelas 12 sepanjang tahun, apalagi mengatakan bahwa bonus ini dipotong setengah setiap tahun, dan para guru tidak tahan. Semua orang ingin makan, setidaknya untuk membeli troli. Semakin banyak guru di kantor grup D kelas 1 mengobrol tentang hasil ujian tahun ini. Tentu saja, tidak dapat dihindari bahwa masalah Zhang Yu adalah dia butuh waktu lama untuk menulis tentangnya. Su Ping melihat arlojinya dan berkata, sudah hampir waktunya. Hasil dari kantor urusan akademik akan keluar. Ayo pergi dan lihat 100 teratas. Lihat siapa 10 bibit sekolah terbaik ini. Ketika guru-guru di kantor mendengar ini, mereka semua berdiri, keluar dari kantor, dan berjalan menuju aula. Ketika daftar 100 umum, semua guru di kelas 1 berkumpul di aula. Layar LCD besar akan ditampilkan pada daftar 100 teratas pada saat itu. Itu dapat ditunjukkan kepada semua guru di kelas yang sama dan mempelajari masalah pemeringkatan setiap kelas pada saat yang sama. Semua guru di kelas 1 berkumpul bersama dan saling menyapa ketika mereka melihat guru-guru dari kelompok lain. Tiba-tiba, gambar-gambar berkedip di layar LCD, dan berbagai data muncul di layar, saling menyela. Guru-guru yang berbicara, biarkan mereka semua menatap. Daftar 100 teratas tahun ini dan kinerja ujian perdamaian hampir sama. Tempat pertama masih, Dong Jingming, berusia 1 tahun, skor rata-rata sangat tinggi. Semua mata pelajaran bagus. Itu adalah benih juara. Tempat kedua adalah Liu Ying dari kelas 3. Seharusnya gadis itu dari rumah Direktur Liu di Biro Pendidikan. Nilainya tidak jauh berbeda dengan Dong Jingming. Lihat bagaimana anak itu dibesarkan. Tidak,
Tempat ke-9 sebenarnya adalah nilai sempurna dalam fisika, aku mengandalkannya. Semua mata pelajaran lainnya juga nilai penuh, bahkan bahasanya adalah Manchu. Mana ada setan seperti itu? Oh, tidak bagus dalam bahasa Inggris. Gagal, benar-benar memihak padanya. Kurasa namanya adalah Zhang Yu, kelas 12. Guru Li, sebenarnya termasuk kelasmu. Kapan kelasmu punya sapi seperti itu? Kenapa kita tidak tahu? Pada titik ini, dapat dikatakan bahwa semua guru di kelompok D kelas 1 tercengang. Mata hampir jatuh ke tanah. Zhang Yu sebenarnya adalah tempat ke-9 di tahun ajaran, sungguh lelucon internasional. Guru-guru di kelompok lain di sekitar, menyaksikan keterkejutan para guru di kelompok D, sangat aneh, ada apa? Masing-masing tampaknya telah memakan tikus mati. Ada sapi sebesar itu di kelompokmu. Bukankah seharusnya kamu senang, seolah-olah kamu ketakutan? Ini, tidak mungkin. Li Yunliang tiba-tiba berteriak histeris, itu pasti salah. Dan itu sangat salah. Pasti begitu, pasti begitu. Li Yunliang berteriak keras, dan mengejutkan para guru di sekitarnya. Kecuali para guru di kelompok D, para guru di kelompok lain tidak tahu apa yang telah terjadi. Sungguh hal yang menakutkan, kelasmu memiliki satu siswa lagi, kamu seharusnya senang. Sepertinya itu akan meledak. Li Yunliang berseru dengan marah, menyontek. Dia pasti menyontek, pasti begitu, aku akan menemukan direktur kuno, aku akan mengeksposmu, dasar brengsek. Brengsek, setelah berbicara, Li Yunliang tidak peduli dengan mata aneh orang lain, bergegas menuju kantor urusan akademik. Lingkungan sekitar yang aneh itu menjadi sunyi sejenak, dan seorang guru berkata dengan aneh, apa yang terjadi dengan Li Yunliang? Apa yang kau katakan? Bahkan berteriak dan berteriak, siapa yang akan dia bongkar? Siapa tahu? Biaohah, kata seorang guru dengan nada meremehkan. Di kantor direktur kantor urusan akademik. Gu Changping sedang berbicara dengan dua anggota staf kantor urusan akademik saat ini untuk membahas hasil keseluruhan ujian akhir tahun ini, serta fokus pekerjaan kantor urusan akademik di tahun berikutnya. Tiba-tiba pintu kantor urusan akademik didorong terbuka, dan Li Yunliang tampak berkeringat dan terengah-engah di pintu masuk kantor urusan akademik. Gu Changping berkata dengan suara tertegun, Nona Li, apakah ada yang salah? Gu direktur, salah, pasti salah, pasti salah. Li Yunliang begitu bersemangat sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara sekarang, dan dia bernapas seperti ikan yang sekarat. Gu Changping berkata, jangan khawatir tentang apa yang terjadi pada Tuan Li. Mari kita tarik napas beberapa kali dan bicara dengan baik. Li Yunliang menenangkan kegembiraannya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, kepala sekolah Gu. Mengenai transkrip Zhang Yu, itu pasti kesalahan kantor urusan akademik. Apakah kantor urusan akademik membalikkan hasil Ge Wenhui dan Zhang Yu? Zhang Yu tidak mungkin mendapatkan hasil seperti itu. Setelah mendengar ini, Gu Changping tersenyum tipis dan berkata, Anda mengatakan hal-hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Ini adalah daftar 100 teratas sekolah, yang telah diperiksa dengan cermat oleh beberapa rekan yang lulus dari kantor urusan akademik sebelumnya. Sama sekali tidak ada yang salah. Zhang Yu memang menempati peringkat ke-9 di tahun ajaran ini. Tidak mungkin, Zhang Yuping selalu menempati peringkat pertama di tahun ajaran ini, dan semua poinnya 0. Bagaimana dia bisa berada di peringkat ke-9 di tahun ajaran ini? Li Yunliang berkata dengan gembira, menyontek. Pasti dia yang menyontek. Tidak mungkin dia menyontek. Tidak mungkin dia lulus ujian. Menyontek. Gu Changping mendengar Li Yunliang berbicara tentang dua kata ini, dan mengerutkan kening. Pengawas ujian Zhang Yu adalah aku. Maksudmu dia bisa menyontek di bawah kelopak mataku. Aku. Pada saat ini Li Yunliang tiba-tiba terbangun. Mengapa dia mengatakan Zhang Yu menyontek di depan Gu Changping? Ketika kamu mengatakan bahwa Zhang Yu menyontek, bukankah kamu menjelaskan bahwa Gu Changping tidak berguna dan kamu bahkan tidak dapat melihat seseorang menyontek? Bukankah ini menantang garis bawah kepemimpinan sekolah? Pukul wajah pemimpin sekolah lagi. Li Yunliang sedikit malu saat ini, aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Gu Changping menatap Li Yunliang yang sedikit linglung, dan menoleh kedua orang lainnya di kantor dan berkata, kamu keluar dulu. Guru Li dan aku punya sesuatu untuk dikatakan. Kantor dan dua orang lainnya mengangguk pada saat yang sama, berdiri dan meninggalkan kantor. Gu Changping menoleh ke Li Yunliang ketika dia melihat kedua pria itu menutup pintu, dan berkata,
Tuan Li. Meskipun saya tidak tahu bagaimana pendapat Anda, saya membaca semua kertas ujian Yu. Dia menjawab pertanyaan dengan cepat, dan itu tidak terlalu cepat. Ngomong-ngomong, kata-kata Zhang Yu ditulis dengan baik. Sayangnya, nilai bahasa Inggris Zhang Yu terlalu buruk. Dapat dikatakan bahwa dia terlalu hebat. Kalau tidak, hasilnya akan lebih baik. Tapi bagaimanapun, Zhang Yu adalah benih juara yang baik, ini tidak diragukan lagi. Mengenai masalah belajar Zhang Yu, saya juga menyelidikinya setelah ujian. Pada saat yang sama, saya juga punya beberapa pendapat, dan saya ingin berkomunikasi dengan Anda. Zhang Yu sebenarnya adalah anak dengan prestasi akademik yang sangat baik. Tetapi mengapa anak-anak dengan prestasi akademik yang luar biasa selalu menyerahkan kertas kosong dan selalu mendapat nilai nol? Saya pribadi berpikir bahwa itu seharusnya disebabkan oleh mentalitas belajar yang buruk. Untuk ini, saya ingin mengkritik Anda. Sebagai guru kelas dan guru bahasa Inggris Zhang Yu, saya pikir Anda tidak cukup peduli padanya dan memiliki prasangka. Anda tidak dapat secara sepihak berpikir bahwa dia bukan siswa yang baik karena kegagalan Zhang Yu dalam bahasa Inggris, dan berulang kali menyangkal dan meragukannya. Saya pikir karena alasan inilah Zhang Yu telah mengembangkan psikologi pemberontak. Saya tidak berpikir ada orang yang sempurna, terutama anak-anak yang belum dewasa ini, sehingga kekurangan mereka sendiri dapat diperbesar tanpa batas. Kita sebagai guru rakyat dan pekerja yang terlibat dalam pendidikan, kita harus menemukan penyebab masalah dalam diri kita sendiri, alih-alih berulang kali meniadakan dan mengkritik siswa kita. Anda harus tahu bahwa memiliki pola pikir yang damai adalah satu-satunya cara untuk menghadapi dan memecahkan masalah. Untuk ini, saya pikir Anda harus meninjaunya secara mendalam. Li Yunliang menundukkan kepalanya saat Gu Changping berkata. Dia tidak bisa berkata sepatah kata pun. Bahkan jika dia ingin membenarkan, tidak ada alasan untuk datang. Saat ini, fakta objektif sudah ada. Tidak peduli seberapa banyak aku berkata, itu hanya membuat para pemimpin sekolah semakin jijik. Gu Changping melihat bahwa Li Yunliang tidak berbicara, dan jelas bahwa dia seharusnya membicarakan ide itu sendiri. Melanjutkan, agar Zhang Yuneng memiliki prestasi akademis seperti itu. Sejujurnya, aku sangat senang. Sebagai remaja yang baik yang melihat kesukarelaan di kota, dan menyimpan kesukarelaan sebagai kandidat, Zhang Yu benar-benar dapat menjadi siswa bintang ganda dengan kualitas dan studi yang sama. Jadi aku berharap hasil bahasa Inggris Zhang Yu akan membuat kemajuan besar di semester berikutnya. Pada saat yang sama, aku berharap kamu dapat menyesuaikan status pekerjaanmu di masa depan. Kamu harus tahu bahwa siswa yang baik seperti itu, sebagai seorang guru, tidak sering bertemu ya, kamu harus menghargai kesempatan yang diperoleh dengan susah payah ini. Petik 2, Li Yunliang pucat, tanpa sepatah kata pun, dan kepalanya tertunduk. Gu Changping berkata, baiklah. Itu saja untuk saat ini. Kembalilah dan pikirkan apa yang akan kukatakan. Li Yunliang mendengar bahwa pikirannya kosong, dan gerakannya berubah sedikit mekanis, meninggalkan kantor direktur urusan akademik. Di aula kelas 1, di mana sekelompok besar guru masih mengobrol satu sama lain. Tentu saja, topiknya juga tidak dapat dipisahkan dari daftar 100 teratas, terutama banteng besar di atas kecuali bahasa Inggris yang sedang naik daun, sisanya semuanya sama. Nilai penuh Zhang Yu. Aku tidak menyangka, Zhang Yu ini mendapat nilai sempurna di semua mata pelajaran kecuali bahasa Inggris. Matematika dan bahasa Mandarin bisa mendapat nilai sempurna. Mengajar siswa berbakat seperti itu pasti dalam suasana hati yang baik. Guru Lu Siki, seorang guru matematika. Lu Siki tidak tahu bagaimana menjawab dengan baik. Setelah memikirkannya, dia sepertinya memikirkan sesuatu yang lucu. Dia tersenyum dan terus menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Lihat, guru Lu tidak bisa berkata apa-apa sambil tersenyum. Aku ingin punya murid seperti itu, aku takut aku sama senangnya dengan guru Lu. Maksudmu Guru Song, sebagai satu-satunya murid dengan nilai fisika sempurna sepanjang tahun ajaran, apa yang kau lakukan? Lihat, Song Renping berdeham dengan ekspresi sedikit canggung, yang ini. Kupikir Zhang Yu adalah anak yang tidak biasa. Berbakat, ketekunan, tekad, sekarang pada pandangan pertama, dia persis seperti yang kupikirkan. Dia seorang jenius. Guru-guru lain di kelompok D saling memandang dan tertawa pada saat yang sama. Song tua ini, kau terlalu banyak bicara.
Kapan kau melihat bahwa Zhang Yu adalah seorang jenius? Dapat dikatakan bahwa di kelompok D, kecuali Li Yunliang, kau adalah Zhang Yu yang paling menyebalkan. Juga, ada bakat, ketekunan, dan tekad. Anda mengucapkan kata-kata ini dan Anda selalu ingin melihat penampilan Zhang Yu. Itu tidak dekat. Guru-guru kelas 1 melihat 100 teratas untuk beberapa saat, mengobrol beberapa patah kata, dan meninggalkan aula satu demi satu, berjalan menuju kantor mereka. Beberapa guru kelompok A berjalan bersama dan mengobrol. Hei, kalian tidak tahu, Li Yunliang ini tampaknya memiliki prasangka besar terhadap Zhang Yu di kelas mereka. Lihat dia tadi, seolah-olah dia akan marah. Seorang guru bertanya dengan bingung. Petik 2. Semua orang buta melihatnya. Li Yunliang hampir meledak saat itu. Tetapi saya tidak tahu mengapa. Senang mengatakan bahwa ada siswa Sueba seperti itu di kelas. Apakah perlu marah? Seperti itu? Apakah menurutmu itu karena ini? Penampilan bahasa Inggris Zhang Yu, kedua talenta itu sedikit gugup. Dia hanya sedikit bahasa Inggris. Hampir, sangat mungkin, biar ku katakan, kemampuan mengajar Li Yunliang sendiri jelas tidak cukup. Seorang siswa jenius seperti Zhang Yu, sekilas, memiliki mentalitas yang buruk, dan penyesuaian mata pelajaran parsial lebih lambat. Li Yunliang biasanya tidak tahu betapa berprasangka buruknya dia. Mungkin dia lelah belajar bahasa Inggris. Bagaimana menurutmu?